Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Dina Putri, NPM 19640214. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil di Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Dasar-dasar rekayasa transportasi. Tata guna jalan. Pengertian: sebelum mempelajari tentang penggunaan lahan, Anda perlu mengetahui apa itu lahan. Lahan dan tanah seringkali disamakan, padahal keduanya memiliki definisi yang berbeda. Tanah adalah material yang bersifat fisik, entah secara kimiawi maupun organik, sedangkan lahan memiliki arti fungsional yang menekankan pada pemanfaatan dan penggunaan sebuah benteng tanah. Jika disimpulkan, maka lahan adalah sebuah ruang petak tanah yang dimanfaatkan untuk segala macam pembangunan, entah itu rumah, perkotaan, pusat belanja, ataupun lapangan. Dan setiap lahan tersebut memiliki ketentuan tata guna lahan. Tata guna lahan perkotaan. Saat ingin memulai pembangunan, pemerintah atau pihak yang terlihat wajib memperhatikan tata guna lahan perkotaan. Setiap lahan yang ada di sebuah kota memiliki fungsi dan peruntukan yang berbeda. Tanah untuk pembangunan jalan raya, gedung, hingga fasilitas umum masing-masing sudah diatur dalam tata guna lahan perkotaan. Tujuannya, setiap peraturan yang dibentuk pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan dibentuknya aturan tata alokasi lahan. Beberapa tujuan tata guna lahan adalah: 1. Untuk memberikan sebuah hak dan perlindungan pada lingkungan. Kedua, dengan adanya tata alokasi, lahan akan mengurangi potensi penyalahgunaan lahan. Ketiga, membentuk sistem transportasi yang baik dan efektif dalam sebuah kota. Keempat, menyediakan lahan untuk tempat berlangsungnya aktivitas publik. Selain itu, dengan adanya tata alokasi lahan, maka perencanaan sebuah daerah akan tertata dengan baik, tertib, dan rapi, serta meminimalisir terjadinya penggunaan lahan secara sembarangan oleh orang yang tidak memiliki izin. Peta tata guna lahan. Pemerintah di setiap daerah telah mengatur fungsi lahan pada masing-masing wilayahnya. Penetapan peruntukan lahan tersebut biasanya dapat dilihat pada peta tata guna lahan. Dalam peta tata guna lahan akan disediakan informasi berupa pembagian lahan beserta masing-masing fungsinya yang dibedakan dalam beberapa warna. Peta tata guna lahan umumnya bisa Anda akses melalui website resmi pemerintah daerah. Jenis-jenis kondisi geografis yang berbeda membuat setiap kawasan memiliki fungsi lahan yang berbeda pula. Maka dari itu, setiap daerah juga memiliki beberapa jenis tata penggunaan lahan yang dijadikan patokan. Terdapat 3 jenis tata alokasi lahan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, lahan komersial. Lahan komersial diperuntukkan dalam berbagai aktivitas dagang ataupun perusahaan besar, misalnya saja perhotelan, pusat belanja, restoran, gedung perkantoran, dan sebagainya. Kedua, lahan industri. Lahan industri adalah lahan yang diperuntukkan dalam berbagai kegiatan industri seperti pabrik. Lahan industri harus jauh dari pemukiman warga untuk menghindari pencemaran dan polusi yang mengganggu kesehatan. Yang ketiga, lahan publik. Lahan ini digunakan untuk keperluan masyarakat atau fasilitas layanan publik, contohnya rumah sakit, tempat ibadah, atau tempat rekreasi. Lahan yang telah menjadi lahan publik tidak dapat difungsikan untuk keperluan komersial. Teori tata guna lahan. Perencanaan tata peruntukan lahan sangat diperlukan agar semua fungsinya saling mendukung satu sama lain, seperti halnya lahan yang dipakai untuk kepentingan publik berada di kawasan yang terjangkau. Terdapat beberapa teori tata guna lahan yang dikemukakan oleh para ahli. Terkait dengan perencanaan tata peruntukan lahan, teori konsentris. Teori tata guna lahan ini disampaikan oleh E.W. Burgess. Ia melakukan analisis pada kota Chicago pada tahun 1925, di mana sebuah kota analoginya sama dengan dunia hewan. Akan terdapat sebuah daerah yang didominasi oleh spesies tertentu. Begitu juga dengan perkotaan, akan muncul pengelompokan jenis peruntukan lahan di daerah tertentu. Kemudian teori sektor. Teori tata guna lahan ini dikemukakan oleh Homer Hoyt pada tahun 1913. Ia mengatakan bahwa pola sektoral yang terdapat di suatu daerah bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi asosiasi keruangan yang berasal dari variabel yang ditentukan oleh penduduk. Variabel tersebut merupakan kecenderungan warga untuk tinggal di daerah yang mereka anggap nyaman. Manfaatnya, merencanakan tata peruntukan lahan yang baik tentunya akan memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat. Di antaranya,
perkembangan ekonomi menjadi semakin positif, adanya pemerataan fungsi lahan yang benar. Hal ini sekaligus menjaga sumber daya alam agar tidak rusak, mengatur struktur kota yang tertata dengan baik untuk mengurangi terjadinya kemacetan. Perencanaan ketentuan ini dapat mengurangi dampak negatif terjadinya bencana alam di suatu wilayah. Sanksi bagi pelanggar. Sudah sering kita menyaksikan upaya penggusuran pemukiman warga yang dilakukan oleh pemerintah. Penggusuran tersebut umumnya terjadi karena adanya pelanggaran dalam ketentuan tata penggunaan lahan yang telah diatur. Membangun sebuah hunian pada lahan tidak seharusnya termasuk dalam pelanggaran berat dan dapat dikenai sanksi yang berat pula. Berikut sanksi-sanksi yang bisa didapatkan ketika melanggar peraturan tersebut. Yang pertama, peringatan tertulis. Ini merupakan peringatan pertama berupa pemberitahuan bahwa lahan tersebut tidak semestinya ditempati. Pemberhentian sementara aktivitas yang berlokasi di kawasan yang melakukan pelanggaran. Jika sudah diberikan peringatan namun tetap bandel, pemerintah berhak mencabut izin usaha atau penutupan lokasi. Kemudian, penggusuran. Tahapan sanksi terberat adalah berupa penggusuran bagi masyarakat yang masih memaksa melakukan pelanggaran. Itulah informasi penting mengenai tata guna lahan yang perlu Anda pahami. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa pastikan tanah atau bangunan yang Anda tempati memiliki izin yang jelas dan sah agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.